Pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, pada sistem organisasi kehidupan, kita akan belajar tentang urutan dulu dari sistem organisasi kehidupan. Ada dua tahapan. Yang pertama adalah ini molekular, bagian molekular, sedangkan setelah sel ini bagian seluler. Nah, pada bagian molekuler kita dulu sudah belajar dari materi zat, ya. Bagian terkecil dari suatu zat adalah atom. Kemudian beberapa atom akan membentuk molekul dan senyawa. Berikutnya, dari molekul dan senyawa apabila bergabung akan membentuk organel. Nah, sampai di sini kemudian kita berbicara tentang makhluk hidup. Kalau pada bagian atom, molekul, dan senyawa serta organel adalah zat secara umum. Tetapi setelah ini kita akan berbicara tentang urutan organisasi dari makhluk hidup. Bagian terkecil akan diduduki oleh sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Kita lihat secara lebih lengkap lagi. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel atau makhluk hidup terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah uniseluler, yang kedua adalah multiseluler. Uniseluler adalah makhluk hidup yang bersel satu, yaitu amoeba contohnya, kemudian bakteri, berikutnya adalah virus. Jadi kalau kamu virus flu itu adalah termasuk dari uniseluler atau makhluk hidup yang bersel satu. Pada makhluk hidup yang bersel satu, dia membelah diri, kemudian melakukan aktivitas sebagai makhluk hidup dilakukan sendiri tanpa bantuan dari makhluk hidup yang lain. Membelah diri, kemudian membelah diri itu reproduksinya ya, kemudian makan dan semuanya dilakukan sendiri oleh sel tersebut. Biasanya kalau uniseluler ini menempel pada makhluk hidup yang lain. Misalnya virus dia bisa berkembang dengan cepat, kemudian apabila dia menempel pada makhluk hidup sama seperti kita. Kemudian dia juga bisa mati dengan cepat karena tidak ada bantuan dari makhluk hidup yang lain. Berikutnya adalah multiseluler. Multiseluler adalah makhluk yang bersel banyak atau lebih dari satu. Contohnya apa? Kita atau manusia, kemudian hewan, tumbuhan, jamur, ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah sel. Berikutnya sel adalah jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sama dan bekerja mengerjakan tugas yang sama. Yang perlu diingat bahwa sel yang membentuk jaringan itu adalah struktur dan fungsinya sama. Misal, sel mata, sel-sel yang ada di mata akan membentuk jaringan pada mata. Nah, itu adalah jaringan. Harus struktur dan fungsinya sama. Kalau berbeda, tidak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah organ. Organ adalah kelompok jaringan yang berbeda yang bekerja sama. Jadi jaringan yang bekerja sama, yang berbeda akan membentuk organ. Contoh misalnya adalah organ pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari organ mata, ya supaya gampang. Organ mata terdiri dari jaringan apa? Jaringan saraf, jaringan kornea, dan seterusnya. Itu adalah organ, ya. Selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ adalah kelompok organ yang bekerja sama. Contoh misalnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ apa? Organ mulut,
kemudian masuk kemana? Ke lambung, berikutnya di usus, kemudian masuk ke ekskresi atau keluar. Nah, ini adalah sistem organ. Berikutnya adalah organisme. Organisme adalah kesatuan dari beberapa sistem organ. Contoh, manusia. Manusia terdiri dari sistem organ apa saja? Sistem organ saraf, sistem pencernaan, sistem penglihatan, sistem pernafasan, dan semuanya akan membentuk yang disebut sebagai organisme manusia. Begitu juga dengan tumbuhan. Kalau misalnya jaringan pembuluh, nah jaringan pembuluh akan membentuk organ batang. Nah, organ batang kemudian akan membentuk sistem organ. Kemudian berikutnya organisme apa yang dibentuk dari akar, batang, dan daun adalah tumbuhan. Nah, itu adalah urutan dari sistem organisasi kehidupan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian dari sel yang penting. Nah, kita lanjutkan dengan bagian-bagian dari sel. Bagian-bagian dari sel ada bagian yang terpenting, yaitu membran sel, kemudian yang kedua inti sel atau nukleus, yang kemudian berikutnya adalah sitoplasma. Membran sel dimiliki oleh hewan dan tumbuhan, ya, baik hewan maupun tumbuhan, jadi sama-sama mempunyai membran sel. Membran sel letaknya adalah yang paling luar. Kemudian fungsi dari membran sel adalah untuk melindungi sel. Jadi kalau misalnya di sini ada sel, kemudian fungsi dari membran sel adalah yang paling luar. Fungsinya sebagai pelindung sel. Jadi kalau ada benda asing yang masuk untuk merusak sel, maka membran sel ini yang berfungsi terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah inti sel. Inti sel, kalau misalnya ini sel, maka dia yang paling dalam. Inti sel atau disebut sebagai nukleus berfungsi untuk meneruskan sifat dari sel itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengendali dari fungsi sel. Berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari mitokondria. Nah, fungsi dari mitokondria ini adalah sebagai sumber penghasil energi. Jadi, baik tumbuhan maupun hewan semuanya mempunyai mitokondria. Berikutnya adalah kloroplas. Kloroplas seperti yang adik-adik tahu, dia berfungsi sebagai bahan utama untuk fotosintesis. Ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Berikutnya adalah lisosom. Lisosom ini adalah sel, bagian dari sel yang berfungsi untuk pencernaan. Jadi, pada sistem pencernaan, lisosom ini sangat berfungsi sekali. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Ini ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Berikutnya adalah sentriol. Sentriol ini berfungsi untuk pembelahan sel. Jadi, kalau kita mau menjadi besar, menjadi gendut, menjadi bertambah tinggi, itu yang berfungsi adalah bagian dari sentriol. Berikutnya adalah vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan berbagai macam zat. Semua disimpan di vakuola. Nah, adik-adik, di sini ada dua jenis sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu di mana manusia letaknya? Dalam biologi, manusia itu dimasukkan ke dalam hewan. Jadi kita manusia dikelompokkan dalam kelompok hewan, sehingga ada dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, ya. Kemudian berikutnya adalah vakuola. Vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Berikutnya adalah kloroplas. Kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sel hewan tidak mempunyai. Kemudian sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Jadi, apa perbedaannya? Yaitu adanya dinding sel, vakuola, kloroplas, dan sentriol. Yang dari keempat
bagian sel ini yang dimiliki oleh sel hewan hanya sel trio, sedangkan dinding sel, vakuola, dan kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah adik-adik, ini adalah bagian-bagian dari sel. Berikutnya masalah jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan lain-lain akan kita bahas pada materi di kelas 8 secara mendetail. Misal, organ pada sistem pencernaan, seperti yang Bu Tia sebutkan di awal tadi, misalnya mulut, kemudian masuk ke lambung, usus, kemudian masuk keluar anus. Nah, nanti akan dibahas di materi masing-masing bagian. Misalnya sistem pencernaan akan dibahas lagi di kelas 8. Ini materi dari sistem organisasi kehidupan sudah kita bahas, baik sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ, dan organisme. Mudah-mudahan bermanfaat, selamat belajar, dan salam sukses selalu.